Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sebagai orang Islam kita sangat beruntung karena mendapatkan banyak tuntunan dari Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu dari sabda-sabda beliau yang kita bisa kaji dari al-hadis, dan juga kita mendapatkan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengkaji isi Al-Qur'an. Di zaman dulu para sahabat lebih enak lagi, bisa mendapatkan langsung tuntunan-tuntunan dalam kehidupan di dunia ini agar bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat, karena beliau, para sahabat bisa langsung bertemu, berbicara, berbincang, mendengarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat selalu menantikan ilmu-ilmu dari Nabi, berharap ada sabda yang baru, ilmu yang baru, karena memang ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup akan terus ada sabda-sabda baru, dan Islam akan terus ilmunya bertambah dengan beliau mendapatkan perintah dari Allah tentang suatu amalankah atau larangan-larangan tentang suatu amalan. Dalam kehidupan dunia ini kan pasti ada rambu-rambu kan, rambu-rambu yang kita nggak boleh terjang. Kalau itu adalah larangan, jelas tidak boleh diterjang. Kalau itu adalah perintah, ya harus kita jalankan dengan semaksimal kemampuan kita, atau istilahnya adalah mastata'na. Nah, di dalam para sahabat bergaul dengan Rasulullah SAW, di antara ilmu yang mereka dapatkan adalah, saya akan kemukakan di kesempatan yang barokah ini. Pernah saat itu sahabat, yaitu Abu Hurairah berserta sahabat-sahabat yang lainnya ditawarkan tentang beberapa amalan oleh Nabi. Amalannya ini bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Jadi ada digabung jadi satu itu. Beberapa hal yang supaya dikerjakan. Nabi bilang begini, ini hadis ini dikutip dari hadis Tirmizi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Ayo para sahabat, siapa nih dari kalian yang mau mengambil kalimat yang akan saya sabdakan, maksudnya mau mendengar, setelah itu mau mengamalkannya, atau dia mau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Jadi Nabi berharap sabda yang akan Nabi berikan kepada para sahabat yang itu isinya adalah amalan-amalan, Nabi berharap sahabat langsung mengamalkan, mempraktekkan.
Dan biasanya memang para sahabat semangat, hirson di dalam mengamalkan sabda-sabda Nabi itu, entah itu perintah ataupun larangan. Atau minimal sahabat-sahabat itu mau mengajarkan kepada murid-muridnya, yang para sahabat bisa melihat mana murid yang semangat untuk mengamalkan sabda Nabi yang mereka berikan. Tapi khusus kepada sahabat, Nabi percaya, Nabi yakin bahwa ketika mendengarkan sabda dari Nabi, mereka semangat untuk mempraktekannya. Pada saat itu tawaran tersebut, tawaran Nabi diterima oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah," gitu. Saya Nabi, saya siap menerima tawaran itu. Dan akhirnya Nabi memegang tangannya Abu Hurairah, dan kemudian Nabi menghitung dengan jari sambil menyabdakan, menghitung dengan jari. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Jadi ada 5 amalan yang Nabi ungkapkan pada saat itu di depan Abu Hurairah dan para sahabat. Tapi memang yang menerima tawaran itu, yang menjawab maksud saya, adalah Abu Hurairah. Tentunya kita tahu ya, bahwa sebenarnya yang lain pun ingin jawab, ingin mengatakan saya Nabi gitu. Tapi kan para sahabat itu banyak yang jiwanya itu saking mengagungkannya Nabi sampai kadang-kadang mau bicara dengan Nabi nggak enak gitu. Tapi Abu Hurairah kan punya kedekatan dengan Nabi, makanya Abu Hurairah langsung angkat tangan, dan tentunya suara Abu Hurairah mewakili para sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Nabi bilang yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nasi. Takutlah kamu Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya pada sesuatu yang haram. Nah, nanti kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Maksudnya gini, ketika orang Islam dia masih memakai pakaian yang haram, mengkonsumsi mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu akan menyebabkan ibadah yang dia kerjakan nanti akan hancur. Tentunya hal tersebut merugikan orang Islam itu. Maksud saya, orang Islam yang mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram. Sering mungkin kita mendengar sabda Nabi yang bunyinya lahmun nabatuhu min suhtin fannaru aulalahu. Daging yang tumbuh sebab sesuatu yang haram, maka nerakalah yang berhak memakannya. Berarti kan percuma dong dia beribadah walaupun niatnya karena Allah, tapi karena yang dimakan itu yang haram, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Pakaiannya haram, ya ibadahnya ditolak. Dia menggunakan pakaian haram untuk menyembah Allah. Ya jelas Allah tidak ingin, karena la tuqbala sholata bi ghairi tahurin. Salat tidak diterima kecuali dengan alat-alat yang suci. Pakaiannya harus suci, bukan hanya suci dari najis, tapi suci dari yang haram-haram. Bahkan doa seorang musafir itu kan mustajab. Tapi ketika musafir itu menggunakan pakaian haram, makanannya haram, maka doanya tidak mustajab. Jadi ada seorang musafir saat itu dalam keadaan rambutnya kusut, penuh debu, menunjukkan dia memang benar-benar musafir ya, benar-benar musafir. Terus dia mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, dia minta, dia berdoa. Kata Nabi, bagaimana mungkin doa dia dikabulkan oleh Allah walaupun dia statusnya sebenarnya keadaannya mustajab, karena musafir itu keadaannya mustajab. Karena kata Nabi, pakaiannya haram, minumannya haram, sarapannya haram, makannya juga haram, maka Allah tidak akan kabulkan. Makanya kata Nabi, wahai sahabatku, ini wujud sayangnya Nabi kepada sahabat ya, wahai sahabatku, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadi supaya kamu atau kalian ibadahnya itu tidak rusak, menjadi orang-orang yang ahli ibadah dan ibadahnya tidak muspro, tidak rusak, maka jagalah yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, wardha bima qasamallahu lak. Ridolah kamu dengan pemberian yang Allah berikan padamu. Takun agnan nasi, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Kaya yang dimaksud di sini adalah hati yang merasa cukup.
Jadi ridolah dengan pemberian Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang kaya. Kalau definisi kaya menurut Nabi adalah laisal ghina an kasrotil arodi walakinnal ghina nafs. Bukanlah dikatakan kaya sebab banyaknya harta, tapi yang dikatakan kaya adalah hati yang merasa cukup. Walaupun mungkin orang lain melihat pemberian Allah kepada si A itu terkesan sedikit, sepertinya sedikit, tapi karena Allah berikan si A hati yang merasa cukup, si A merasa ini sangat barokah, hidup saya tenang. Karena biasanya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, di dalam pikirannya, di dalam hatinya selalu yang ada adalah husnuzon billah, sangka baik kepada Allah. Tidak ada suuzon, tidak ada. Dalam segala hal dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Rezeki yang Allah berikan kepada dia berapapun jumlahnya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, ketika seseorang husnuzon billah, ketika seseorang sangka baik kepada Allah, maka Allah akan menyertai persangkaannya. Kan kata Allah, ana inda zona abdibi, saya Allah menyertai persangkaan hamba saya kepada saya. Jadi orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan karena dia ridho, dia akan punya husnuzon billah. Dengan husnuzon billahnya itu, akhirnya Allah menyertai persangkaannya, sehingga ketika suatu saat dalam rezeki yang pas-pasan tapi dia merasa cukup, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh uang yang dia miliki atau budget yang dia miliki, karena dia punya persangka baik kepada Allah, Allah pasti akan tolong dia. Akhirnya Allah tolong dia, karena kata Allah, saya menyertai persangkaan hamba saya kepada saya. Tambah lagi, Nabi juga pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam warziqo kafafan wa qana Allahu bih, atau wa qana Allah bima atahu. Sungguh beruntung orang yang diberikan petunjuk terhadap Islam, kemudian di dalam Islam dia diberi rezeki pas-pasan. Namanya pas-pasan itu dapat digunakan untuk keperluan pokok, habis, itu namanya pas-pasan. Bukan pas-pasan itu pas mau beli rumah duitnya ada, pas mau beli mobil duitnya ada, bukan itu ya. Itu kita juga suka, tapi pas-pasan yang dimaksud di sini adalah memang rezeki yang Allah berikan dipakai untuk kebutuhan primer, habis. Tapi dia bisa menerima pemberian Allah itu. Nah, itu kata Allah, kata Nabi, dia beruntung ya, dia beruntung. Jadi sekali lagi, bukanlah dinamakan kaya sebab banyaknya harta, tapi yang dinamakan kaya adalah hati yang merasa cukup. Dan ini sangat penting sekali kita dapatkan, kita miliki ya. Karena kalau hati selalu merasa cukup, kalau bahasa Jawanya itu nrimo ing pandum, maka hidup akan tenang. Kalau hidup tenang, bebas insya Allah dari penyakit-penyakit berat. Kalau hanya penyakit kecil, gatel, atau penyakit apa gitu ya, itu sih gampang lah nanganinnya. Yang agak susah itu kan penyakit berat, sebab apa? Pikirannya terlalu berat, terlalu takut dengan masa depan, jadi kena stroke, jantung koroner, dan lain sebagainya. Itu kan sangat merepotkan. Nah, makanya kata Nabi, pesan yang kedua adalah ridolah dengan pemberian Allah, maka kamu akan jadi manusia yang kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mukminan, dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, maka kamu menjadi orang iman yang sesungguhnya. Karena memang orang iman itu harus berbuat baik pada tetangga. Kan Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyusin jarohu, atau falyukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbaikilah tetangga. Maksudnya berbuat baiklah pada tetangga.
bikin tetangga itu senang dengan kita. Yang paling pokok adalah jangan membuat ulah, sehingga membuat ulahnya maksudnya kita berbuat sesuatu yang merugikan tetangga, maksudnya gitu. Sebab perbuatan kita, tetangga kita merasa dirugikan, lalu nggak nyaman dengan keberadaan kita. Karena kalau ada orang tidak nyaman dengan keberadaan kita, memang sebab kita berbuat hal yang negatif, bukan karena dengki ya, bukan ya. Ini memang karena kita berbuat hal yang negatif, berarti keislaman kita ini diragukan berarti. Karena kalau dikatakan orang iman, tadi itu harus berbuat baik pada tetangga. Minimalnya adalah tadi tidak berusaha tidak berbuat negatif sehingga tetangga jadi tidak nyaman. Ada hadis juga di dalam hadis Bukhari yang mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam itu adalah apabila orang-orang Islam yang lain di sekitarnya khususnya itu selamat dari lisan dan tangannya dia. Jadi kalau kita punya tetangga kita nggak pernah disakiti oleh kita dengan lisan dan tangan kita, perbuatan kita, berarti kita adalah orang Islam. Nah, kita sekarang bisa lihat tetangga kita ini bagaimana dengan kita. Oh, tidak merasa terganggu dengan kita, nggak ada masalah dengan kita hidup bertetangga dengan dia, berarti kita orang Islam. Nah, apalagi kalau ditingkatkan dengan kita perhatikan tetangga. Ketika membuat makanan, kita masak, tentunya dong aromanya ke tetangga. Nah, aromanya ke tetangga, masa iya aromanya ke tetangga tapi kita tidak berikan? Paling tidak ya sekedar ini satu mangkok sup, tadi kami buat sop, silakan dicicipi. Terus mungkin pulang kampung bawa oleh-oleh, tetangga kita berikan. Itu sudah levelnya lebih daripada sekedar tidak membuat ulah negatif sehingga tetangganya merasa terganggu. Nah, ketika kita mempraktekkan itu, contoh memberikan oleh-oleh kepada tetangga, masak sesuatu diberikan ke tetangga, niatnya adalah memang mempraktekkan sabda Nabi ini, maka pahalanya double loh. Pahalanya double. Pertama ya pahala sedekah, jelas. Pahala sedekah jelas. Yang kedua, pahala menghidupkan sunnahnya Nabi, karena Nabi bersabda. Jadi double pahalanya. Padahal kita tahu kalau kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi, itu nanti ganjarannya adalah atau pahalanya bisa memungkinkan atau berpeluang surganya sama dengan Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, berarti dia surganya sama dengan saya. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, berarti dia cinta pada saya. Cinta pada saya, nanti surganya akan sama dengan saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kamu supaya bisa rukun dengan orang lain, bisa senang dengan orang lain sebagaimana kamu senang dengan dirimu sendiri. Nanti kamu akan jadi orang Islam. Artinya gini, kalau kita memang orang Islam, maka buanglah kedengkian-kedengkian kita kepada orang lain. Khususnya hal-hal yang negatif ya. Contoh, ada orang, contoh tetangga lah, tetangga kita atau teman kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita dengki, wah dia bisa beli mobil, dari mana dia? Padahal kan dia kerjanya gitu-gitu aja ya, kok dia bisa beli mobil ya? Wah ini jangan-jangan nih, tuh udah mulai kedengkian tuh. Sampai akhirnya apa yang dikerjakan oleh orang itu dengan mobilnya, dia mau pergi dengan keluarganya bawa mobil, tambah lagi panas hatinya. Nah kalau seperti itu berarti belum menjadi orang Islam yang hakiki. Di dalam hatinya ini masih ada kejelekan-kejelekan, rasa iri. Kalau iri terhadap kebaikan nggak apa-apa ya, ini masih ada unek-unek jelek. Padahal kan yang doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam Al-Quran itu kan Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati saya ini ada ghilla. Ghilla itu unek-unek jelek, prasangka jelek, kedengkian terhadap orang-orang iman. Doa kita kan demikian. Kenapa? Agar kita memang benar-benar jadi orang Islam. Karena nggak boleh ada kedengkian. Apalagi kalau kedengkian itu dipupuk, wah, membahayakan ini.
Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Takutlah kamu pada kedengkian. Fa inal hasada yakulunal al hasanat kama takulunarul hatab. Sesungguhnya kedengkian itu bisa mencukur atau memakan pahala ibadah kita, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering atau memakan rerumputan. Ada kayu bakar udah kering ya, kena api lep cepat habis, apalagi rumput kering. Kita ibadah nih banyak, tapi ternyata punya kedengkian, bahkan dipupuk kedengkiannya, ya lama-lama ibadahnya habis. Catatan di dalam malaikat raqib dan atid itu, bukunya catatan amal kita ya, habis itu, titip X semuanya sama malaikat raqib dan atid. Makanya kata Nabi, sama orang lain itu jangan punya kedengkian. Ketika dia mendapatkan nikmat, ya kita juga bersyukur, senang sebagaimana kita mendapatkan nikmat. Itu namanya orang Islam ya. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi, wala tuksirid dohik, jangan memperbanyak tertawa. Yang dimaksud jangan memperbanyak tertawa ini adalah tertawa dengan tanpa ada sesuatu yang lucu. Jadi memang karakternya itu seperti orang yang sombong, ngomong terus kemudian tertawa karena dia merasa punya harta, punya kekuasaan. Jadi memang yang dimaksud oleh Nabi ini adalah orang yang dalam bersikap itu maroha. Karena kata Allah kan, wala tamshi fil ardi maroha kan, jangan kamu hidup di muka bumi ini maroha dengan sombong. Rata-rata orang yang sombong itu dikit-dikit ketawa begitu. Kalau ada sesuatu yang lucu, tertawa itu hal yang normal. Ini tertawa yang memang tidak ada sesuatu yang lucu ya, didasari dengan sifat sombong, sering lagi kan. Nah kata Nabi, jangan memperbanyak tertawa. Kenapa? Karena fa'ina kasrata dohik tumitul qalba. Sesungguhnya memperbanyak tertawa bisa mematikan hati. Hati jadi keras. Kalau hati jadi keras, ini berbahaya. Susah dinasehatin, atau susah menerima iktibar pelajaran dari kejadian orang lain. Wah, repot itu. Padahal kata Nabi ya, wasaidu man wu'izo bi ghairi. Orang yang untung adalah orang yang bisa menerima nasihat dari orang lain, atau bisa mengambil pelajaran dari kejadian orang lain agar dia tidak mengalami hal itu. Orang yang hatinya keras, wah, nggak akan masuk itu. Dinasehatin, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bahkan mental. Twing, twing, mental ya, nggak sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena hati manusia itu kalau keras, itu mengalahkan kerasnya batu, kata Allah dalam surat Al-Baqarah untuk Bani Israel itu loh. Ngeri kan? Batu aja, kata Allah itu, masih ada di sela-sela batu itu mengeluarkan air dari sela-selanya. Ada batu yang pecah karena takut pada Allah, dan ada yang berlubang karena ditetesin oleh air. Lama-lama bisa bolong. Itu batu padahal keras loh. Nah hati manusia kalau sudah keras, ini merepotkan dia. Nah, jadi intinya kalau lima hal itu kita kerjakan, insya Allah saudaraku, Andalah penghuni surga, insya Allah. Demikian. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.